Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 pemrograman web lanjut dari kelas A. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang sudah kami buat, yaitu mengenai pembuatan CRUD menggunakan Laravel. Nah, sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu perkenalkan nama saya Igede Pramutaan Nyana dengan NIM 2019-31178 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Paramulyaja Magnus Manjuntak, NIM 2019-31179, dan teman saya. Perkenalkan, saya Bariko Himanullah, NIM 2019-31201. Nah, baik, untuk presentasi mengenai proyek kami akan dimulai oleh Barik. Untuk Barik, dipersilahkan. Pertama yang dilakukan yaitu menginstal framework Laravel. Di sini sudah dilakukan instalasinya dengan folder UAS dan folder Laravel yang dibuat yaitu dengan nama Laravel. Untuk menjalankan program web CRUD ini membutuhkan XAMPP dalam membuat database. Di sini pada PHP MyAdmin telah dibuat database dengan nama Laravel_UAS. Setelah dilakukan pembuatan database, dikoneksikan program yang dibuat pada bagian env. Di sini database yang digunakan dituliskan pada db_database, yaitu Laravel_UAS. Dalam pembuatan ini dilakukan proses migrasi ke dalam database menggunakan PHP Artisan Migrate. Setelah dilakukan migrate, dapat dilakukan membuat produk.php pada folder model dengan sintaks PHP Artisan make model produk pin_m. Kemudian setelah itu dijalankan, maka ini akan terbentuk dan terbentuk juga create product table ini ditambahkan dengan string name dan integer price untuk penambahan kolom pada tabel produk. Setelah ini ditambahkan, kemudian di save, lalu dilakukan migrate kembali dengan PHP Artisan migrate. Selain itu ditambahkan produk controller yang menggunakan sintaks PHP Artisan make controller produk controller strip resource. Setelah itu pada bagian web ditambahkan root resource v1 ini untuk dapat dijalankan dengan mengambil kelas produk controller yang berada pada app HTTP controller produk controller. Untuk menampilkan root list yang ada dapat menggunakan PHP Artisan root list. Maaf, untuk menjalankan ini berada di folder Laravel terlebih dahulu. Dapat menggunakan PHP Artisan root list. Ini adalah root list yang ada pada program yang dibuat. Kemudian akan dibuat kelas create.blade.php. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk mengenai kelas create.blade.php ini. Nah, untuk kelas create.blade.php ini itu berfungsi untuk menampilkan tampilan pada web nanti, yaitu tampilan mengenai CRUD yang dibuat. Nah, adapun apa saja sih isi dari tampilan yang ada di web nanti itu? Tampilannya itu akan berisi yaitu penampilan teks, yaitu untuk penambahan produk. Lalu ada nama produk dan juga kolom untuk mengisi nama produk. Ada juga label harga dan juga kolom untuk menuliskan harga dari barang tersebut. Nah, tidak lupa juga itu
ada tombol untuk menyimpan produk yang nantinya digunakan untuk menambahkan data-data produk yang sudah diinputkan ke dalam database. Nah, sebelum masuk ke tampilannya, adapun sintaks yang digunakan untuk yang ada di file ini yaitu berada di product controller. Nah, ada pada product controller ini yang bekerja itu ada pada di public function store. Nah, pada public function store ini itu berfungsi untuk mengecek apakah pada kolom nama dan juga kolom harga itu sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Seperti misalnya apakah sudah berisi atau pada kolom harga itu sudah menggunakan angka. Jadi ketika belum terpenuhi kondisinya tersebut, maka akan memunculkan pop-up yang memperingati jika data yang diinputkan itu tidak valid. Nah, jika memang sudah valid, maka ketika tombol penambahan produk ditekan, akan memunculkan pop-up yaitu sukses dan produk has been added. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana tampilan dari file ini, bisa langsung ke webnya. Untuk menjalankan program web yang dibuat menggunakan PHP Artisan Serve dan membuka dengan mengkopikan alamat ini, kemudian V1 kalau tadi dibuat dengan V1 dan menuju create. Nah, baik, untuk tampilan pada penambahan produk yang sudah kita buat tadi yang ada pada create.blade.php itu akan jadi seperti ini pada webnya. Nah, itu sudah seperti yang saya bilang, ada penambahan produk, ada label nama, dan juga kolom untuk mengisi nama barang dan juga untuk mengisi harga. Nah, untuk contohnya bisa langsung kita praktekkan saja. Misalkan untuk nama barangnya kita gunakan apel. Lalu untuk harganya itu kita misalkan 10.000. Nah, untuk ketika tabel ditambahkan dan juga sudah benar, maka produk akan disimpan dan muncul pop-up produk has been added. Tapi jika misalkan itu kosong dan kita langsung menekan tombol tambahkan, maka akan ada pop-up seperti itu. Jika nama field belum terisi dan juga untuk price-nya juga belum terisi. Seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah data yang kita masukkan tadi sudah tersimpan ke dalam database, kita bisa masuk ke dalam database terlebih dahulu dan mengeceknya pada tabel produk. Nah, bisa dilihat untuk data tadi sudah masuk, yaitu untuk namanya itu adalah apel dan juga untuk price-nya itu 10.000. Nah, selanjutnya masuk lagi ke dalam Visual Studio Code-nya, kita lanjutkan ke file index.blade.php. Nah, di sini fungsi dari index.blade.php ini itu untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan tadi atau input tadi pada file create.blade itu, sehingga kita bisa menampilkannya di halaman web. Nah, untuk apa saja yang isi itu ada nama, ada harga, dan juga ada beberapa tombol seperti tombol edit dan juga tombol hapus. Nah, untuk sintaks untuk tombol editnya itu ada di product controller juga. Nah, untuk sintaks dari edit ini yaitu menggunakan public function update. Nah, adapun fungsi-fungsinya itu yaitu untuk seperti katanya edit atau update, yaitu untuk mengubah data yang sebelumnya kita inputkan menjadi data baru tanpa perlu mengganti ID-nya. Nah, adapun yang bisa diubah itu adalah nama dan juga harganya. Jadi ketika kita mengklik tombolnya itu akan berubah
seperti yang kita edit. Nah, untuk lebih jelasnya itu untuk tombol editnya akan dijelaskan oleh teman saya, tapi saya akan di sini untuk menjelaskan mengenai tombol ubah yang akan diklik nanti, yaitu ketika mengklik tombol ubah yang ada pada indeks itu akan bisa langsung dicoba, akan membawa kita langsung pergi ke halaman untuk mengedit data-data yang sudah kita buat. Bisa langsung dicek. Ya, jadi ketika kita memencet tombol ubah, maka akan langsung masuk ke halaman ini dan di mana kita bisa mengedit data-data yang ada di sini. Nah, ketika datanya sudah diedit, maka data yang baru bisa masuk ke dalam database. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada editblade.php, ini berfungsi untuk menampilkan tampilan edit pada web. Untuk isinya, ada sintaks untuk menampilkan label nama kolom untuk mengetik barang yang kita masukkan, label price atau harga, dan kolom untuk mengisi harga yang baru, dan yang terakhir ada button update. Untuk tombol update berfungsi untuk memproses perubahan data dan menyimpannya dalam database. Lalu untuk tombol hapus berfungsi untuk menghapus data yang sudah diinputkan dan data yang ada di database. Lalu kita masuk ke tampilannya. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita klik ubah. Lalu contohnya kita mengubah harga apel tersebut menjadi 12.000. Nah, kita update produk. Maka di tampilannya akan mengubah harga dari produk tersebut. Nah, mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok kami untuk proyek UAS pemrograman web lanjut tentang CRUD pada aplikasi web dengan Laravel. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.